Salam dan bahagia buat Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual modul 3.1 wawancara kepala sekolah. Bersama saya, Damai Francisca Bakara SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Karimun. Tujuan pembelajaran khusus demonstrasi kontekstual modul 3.1 adalah CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Salam dan bahagia buat Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Pada kesempatan ini, saya Damai Francisca Bakara, SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Karimun, akan melakukan wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah saya, yaitu Bapak Alfian Saha SPD, selaku pimpinan di SD Negeri 007 Blat. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak. Nah hari ini Pak, mohon izin Pak, saya akan melakukan wawancara dengan Bapak mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Apakah Bapak bersedia saya wawancara hari ini Pak? Bersedia. Oke baik Pak, terima kasih ya Pak. Saya ucapkan kepada Bapak pimpinan saya terima kasih atas kesediaannya untuk melakukan wawancara pada saat ini. Sebelum saya masuk pertanyaan pertama saya Pak, boleh tidak Bapak berbagi atau menceritakan masalah atau kasus yang pernah Bapak hadapi di sekolah kita ini Pak? Kasus yang saya hadapi di sini Bu ya, selama saya menjadi kepala sekolah, kasus yang pernah saya hadapi itu berkaitan dengan kedisiplinan siswa yang masih sulit diterapkan di sekolah karena budaya lingkungan orang tua yang kurang mendukung. Sebagian besar orang tua meninggalkan anaknya untuk mencari uang. Nantinya orang tua siswa itu mencari uang di luar negeri, yaitu di Malaysia. Nah, sehingga kurangnya pengawasan orang tua yang membuat anak sulit untuk disiplin karena ditinggalkan orang tua tadi. Nah, jadi murid sering tidak sekolah atau berperilaku tidak sesuai dengan aturan sekolah. Nah, satu sisi ingin menegakkan kedisiplinan, namun di sisi lain ada rasa kasihan karena kurangnya kasih sayang yang diperoleh dari orang tua oleh si anak tersebut. Oke, terima kasih Pak. Berarti dari sini dapat saya pahami bahwa kasus di sekolah kita ini menurut Bapak itu berhubungan dengan kedisiplinan siswa, itu disebabkan oleh orang tua siswa yang banyak bekerja di negeri seberangnya Pak, di Malaysia artinya ya Pak ya. Oke, baik, selanjutnya Pak. Jadi dari kasus tersebut Pak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi sebuah permasalahan itu termasuk dalam kategori dilema etika ataukah termasuk dalam kategori rujukan moral seperti itu Pak? Berdasarkan kasus tersebut yang kami alami di sekolah, itu terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada rujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Nah, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral tadi perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Oke, baik Pak. Berarti kasus tersebut termasuk ke dalam dilema etika ya Pak, karena dia tidak ada di sana mengenai benar salahnya seperti itu. Pilihannya hanya benar dengan benar seperti itu ya Pak. Oke. Baik Pak, selanjutnya dari kasus tersebut, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Selama ini dalam pengambilan keputusan, saya melakukan musyawarah dengan Dewan Guru, menyampaikan permasalahan, semua pertimbangan kita tampung Bu.
hingga pada akhirnya akan menemukan di mana antara kedua hal yang bagus tersebut yang terbaik dengan mempertimbangkan sisi manfaatnya. Oke, baik Pak. Berarti Bapak walaupun pimpinan di sekolah kita ini Pak, Bapak tetap melakukan musyawarah ya Pak dalam pengambilan keputusan di sekolah kita ini ya Pak. Nah, ada tidak langkah-langkah atau prosedur Bapak seperti yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan masalah tersebut Pak? Begini, jika terjadi suatu permasalahan, maka yang pertama sekali kita mencari sebab dari yang punya kasus, atau berhubungan dengan kasus lain. Oke, Pak. Dan beberapa identifikasi itu mengajak diskusi atau kolaborasi dengan Dewan Guru untuk membantu saya selaku kepala sekolah, karena saya sadar bahwa apa yang saya putuskan kalau sendiri belum tentu terbaik bagi mereka, walaupun itu terbaik bagi saya. Maka saya mengajak Dewan Guru untuk membantu mencari solusi terbaik jika mengalami suatu kasus seperti ini. Oke, baik Pak. Berarti Bapak melakukan identifikasi dulu ya Pak ya, apa kira-kira penyebab masalahnya, apakah ini dari unsur dalam intrinsik gitu ataukah dari unsur luar seperti atau ekstrinsik ya Pak ya. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya itu Pak, dari cara-cara tersebut Pak, adakah cara yang menurut Bapak paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi Pak? Hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya komunikasi dengan Dewan Guru di sekolah untuk melakukan musyawarah dalam menyelesaikan suatu kasus. Berarti kembali juga ya Pak ya, langkah-langkah yang Bapak pilih itu tetap komunikasi ya. Bapak tidak memutuskan sendiri tetapi tetap berkomunikasi dengan Dewan Guru di sekolah, kemudian pada akhirnya menemukan musyawarah dan pada akhirnya dapat penyelesaian kasus tersebut ya Pak ya. Nah, apa saja nih Pak yang menurut Bapak menjadi suatu tantangan tersendiri buat Bapak gitu atau tertentu dalam menyelesaikan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari orang tua ya. Bagaimana menyampaikan dasar pertimbangan saya dalam mengambil keputusan itu kepada semua warga, sehingga semua warga dapat memahami pertimbangan atas suatu keputusan yang telah diambil. Ketika keputusan diambil bersama, maka akan mempermudah dalam pelaksanaan keputusan tersebut, karena tentunya semua warga sekolah dapat berpartisipasi sesuai andil masing-masing, Bu. Oke, baik Pak. Berarti tantangan yang Bapak hadapi bagaimana cara Bapak menyampaikan kepada warga sekolah gitu, apa pemikiran Bapak tentang pengambilan keputusan tersebut untuk kemudian warga sekolah paham sehingga bisa sama-sama menemukan ininya solusinya gitu ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, bagaimana nih? Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau tata cara tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tadi, ataukah Bapak itu ketika ada masalah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya baik dalam bentuk ataupun prosedurnya, seperti apa yang Bapak jalankan Pak? Selama ini Bu, ketika saya memimpin di sini, saya tidak ada membuat jadwal khusus untuk penyelesaian kasus yang dilema etika tadi. Nah, karena apabila saya menemukan suatu kasus dilema etika, maka secara langsung saya akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, saya tidak pernah menjadwalkan waktunya maupun tempatnya. Ketika muncul suatu kasus, maka saya langsung sesuaikan dengan prosedur yang saya telah sampaikan tadi yang di atas. Oke,
Baik Pak, berarti kalau dibilang mengenai jadwal, Bapak tidak ada jadwal tertentu, bahkan mungkin tepatnya juga nggak ada tertentu ya Pak ya. Kalau ada muncul kasusnya, selesaikan segera, seperti itu ya Pak ya. Menurut Bapak, oke Pak. Sekarang Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah kita ini Pak? Yang membantu saya selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut atau dilema etika tadi Pak ya. Iya, Pak. Dewan guru di SD Negeri 017 dan semua warga sekolah, baik itu komite, murid juga. Oke, berarti Dewan Guru, kemudian yang membantu Bapak juga pengawas sekolah kalau misalnya berada Pak, kemudian kepada komite sekolah ya Pak ya. Oke, Pak. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi Pak, memang cukup menarik ya wawancara kali ini ya Pak ya. Nah, apa pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut Pak? Pembelajaran yang dapat saya petik atau saya ambil makna dari itu semua adalah perlunya memperhatikan budaya lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan. Sebagai manusia yang berkembang, kita tidak bisa menghindari namanya masalah, tidak bisa menghindari sebuah kasus, apalagi di sebuah institusi atau lembaga seperti ini. Maka sesegera mungkin kasus tersebut harus diselesaikan. Jangan menunda, karena mana tahu ada kasus lain, walaupun harapan kita sebenarnya tidak ada kasus yang silih berganti atau akan datang yang akan muncul lagi gitu ya. Tetapi kita tidak akan tahu apa yang terjadi untuk ke depan. Selanjutnya kasus itu dihadapi atau diselesaikan sedini mungkin, secepat mungkin, jangan dihindari. Putuskan di antara dua hal yang benar tersebut, yang paling bermanfaat dan paling kecil resiko untuk semua warga sekolah. Itu saja. Oke Pak, baik, berarti dari Bapak yang Bapak jelaskan bahwasannya yang pertama itu adanya budaya positif di lingkungan sekolah, kemudian yang kedua tidak menghindari jika ada masalah seperti itu Pak, langsung diselesaikan gitu. Jadi tidak menimbulkan masalah yang baru, ataupun ketika nanti datang masalah yang baru tidak bertumpuk seperti itu ya Pak. Kemudian seperti Bapak katakan tadi, tidak menunda untuk menyelesaikannya, kemudian memutuskan yang paling bermanfaat di antara kedua hal positif yang disebutkan tadi, seperti itu ya Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak atas wawancara pada pagi hari ini. Semoga kiranya semakin ke depan Bapak semakin baik lagi memimpin di sini. Terima kasih Pak. Terima kasih doanya Bu. Ya Pak. Baik, demikian wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Alfiansah SPD. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia buat Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya Damai Francisca Bakara SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Karimun, akan melakukan wawancara kepada Ibu Leila Yesika SPD, selaku pimpinan di SD SMP Negeri 2 1 Atap Belat. Selamat pagi Ibu. Oke Ibu, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Baik sekali. Alhamdulillah ya Bu. Nah Bu, mohon izin Bu, saya akan melakukan wawancara dengan Ibu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Apakah Ibu bersedia Bu memberikan waktu? Boleh, bersedia Bu. Oke, baik, terima kasih ya Ibu. Saya ucapkan atas kesediaan Ibu untuk melakukan wawancara pada saat ini ya Bu. Baik Bu, yang pertama yang ingin saya tanyakan itu Bu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi sebuah permasalahan itu termasuk dalam kategori dilema etika
ataukah termasuk dalam kategori bujukan moral, Bu? Kalau menurut saya, sebuah dilema etika itu dapat dilihat apabila kita mendapatkan suatu pilihan yang mana kedua pilihan itu benar dan sama-sama penting untuk didahulukan. Sedangkan untuk kategori bujukan moral itu kita dapat pilihan yang salah satunya merupakan hal yang bertentangan atau melanggar hukum. Seperti itu. Baik, Bu, berarti dari pemaparan Ibu dapat saya pahami bahwa dilema etika itu menurut Ibu adalah pilihannya sama-sama benar, ya. Bu, ya. Kemudian kalau bujukan moral dia pilihannya ada yang benar, ada yang salah menurut peraturan seperti itu. Oke, Bu, selanjutnya bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama Bu untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu. Bagaimana cara mengambil keputusannya? Yang pertama sekali tentu saja kita harus mengidentifikasi dulu kasus-kasus yang ada di pilihan-pilihan kita tersebut. Kita lihat mana yang lebih prioritas untuk didahulukan dan tentu saja kita pilih yang nantinya terbaik bagi yang punya kasus dan juga untuk bagi lembaga sekolah kita. Berarti yang pertama sekali Ibu melakukan identifikasi, kemudian Ibu pilih prioritas. Ya, yang prioritas. Oke, baik, Bu. Nah, selanjutnya, Bu, bagaimana langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menyelesaikan suatu kasus yang dilema etika? Dilema etika, ya. Baik, pertama tadi kan kita mengidentifikasi dulu kasus tersebut. Kasus tersebut itu datangnya dari si yang punya kasus atau intrinsik ataupun berasal dari yang di luar punya kasus. Kemudian cari solusinya, saya mengajak rekan-rekan saya di sekolah, baik pendidik maupun tenaga pendidikan, kami bersama-sama bermusyawarah untuk menentukan jalan terbaik dari kasus tersebut. Tentunya kami cari mana yang paling prioritas seperti tadi. Oke, berarti tetap yang mana prioritas, kemudian diidentifikasi dulu apakah itu dari kasusnya berasal dari intrinsik atau dari ekstrinsik, ya. Oke, baik, Bu. Nah, dari cara-cara yang Ibu paparkan tadi, kira-kira ada nggak, Bu, cara yang paling efektif menurut Ibu dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kasus-kasus dilema etika ini? Kalau menurut saya, ketika saya berkolaborasi, bermusyawarah dengan rekan-rekan yang ada di sekolah saya, itu merupakan cara yang paling baik. Karena apa? Dengan adanya bermusyawarah, kita tahu apa solusi-solusi yang paling tidak merugikan untuk lembaga kita maupun untuk si yang punya kasus tersebut, serta untuk rekan-rekan lain yang ada di sekolah. Berarti Ibu melakukan musyawarah, kemudian dipilih supaya tidak merugikan bagi warga sekolah juga keputusannya seperti itu, ya, Bu. Baik, Bu. Nah, selanjutnya, Bu, apa saja nih, Bu, yang menurut Ibu menjadi suatu tantangan tersendiri ataupun tantangan tertentu buat Ibu dalam menyelesaikan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut, Bu? Yang namanya kita bermusyawarah, kita berdiskusi dengan rekan-rekan, itu kepalanya bukan satu. Ada beberapa pendapat mungkin yang berbeda dari rekan-rekan di sekolah. Jadi yang paling susah itu untuk menentukan mana yang terbaik berdasarkan dengan hasil musyawarah itu nanti. Berarti karena masing-masing individu itu berbeda, ya, Bu. Jadi Ibu punya tantangan untuk menimbang-nimbang mana yang sebetulnya solusi yang harus dilaksanakan. Seperti itu. Oke, sip, Bu. Baik, selanjutnya, Bu, apakah dalam menyelesaikan kasus tersebut Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu atau tata cara untuk menyelesaikan kasus dilema etika, ataukah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat itu juga, atau mungkin memiliki seperti sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, kalau ada, seperti apa bentuk dan prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk kasus dilema etika, kalau menurut saya sebaiknya itu diselesaikan pada saat kasus itu terjadi. Tentu saja saya tidak dapat menyelesaikannya dengan pandangan saya sendiri. Saya meminta pandangan dari rekan-rekan kerja, kemudian dari pengawas sekolah dan juga komite sekolah. Berarti nggak ada jadwal tertentu, ya, Bu? Tempatnya pun kalau di mana langsung diselesaikan? Ya, langsung diselesaikan. Berarti enggak Ibu tunda-tunda begitu, ya, Bu, ya? Oke, Bu, terima kasih, ya, Bu. Nah, selanjutnya, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempengaruhi Ibu selama ini untuk mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu?
semua orang, semua rekan kerja saya di sekolah itu memberikan pengaruh pada saya untuk mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini, memberikan masukan pada saya dalam kondisi seperti ini. Kemudian juga saya meminta masukan kepada pengawas binaan sekolah serta komite sekolah kami. Oke, baik Bu. Berarti dari yang dipaparkan, berarti semua warga sekolah ikut andil dalam mempermudah Ibu mengambil keputusannya, kemudian kepada pengawas sekolah juga ikut, kemudian pada komite sekolah. Baik Bu. Nah, selanjutnya Bu, dari semua hal yang telah Ibu paparkan, yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Dari kasus-kasus yang dialami, saya memetik pelajaran bahwa dalam memutuskan suatu kebijakan di sekolah, saya tidak bisa memutuskan sendiri karena saya di sini hanya menjabat sebagai pimpinan, tetapi membutuhkan masukan dari rekan-rekan semuanya untuk menjalankan kebijakan saya tersebut. Seperti itu, Bu. Baik Bu, dari penjelasan Ibu berarti Ibu tidak bisa sendiri, tetapi membutuhkan rekan-rekan di dalam pelaksanaan yang hasil keputusan tersebut ya Bu. Berarti sama-sama bertanggung jawab begitu ya Bu. Oke Bu, nah saya rasa demikian pembicaraan saya atau wawancara yang saya lakukan kepada Ibu pimpinan di SD Negeri SMP Negeri 2 Satap Belat. Cukup sekian dan terima kasih. Hal-hal menarik yang muncul dari wawancara yang saya lakukan yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah yang dihadapi, mendiskusikannya dengan pihak yang terkait, dan menyelesaikan masalah secara internal jika memungkinkan. Yang kedua, meminimalisir dampak negatif dari masalah yang muncul akibat permasalahan dilema etika, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, pengambilan keputusan selalu dilaksanakan dengan musyawarah mufakat dan berpihak pada murid. Berdasarkan hasil wawancara, ada persamaan dalam prinsip yang dimiliki oleh kedua kepala sekolah yang saya wawancarai, yaitu antara lain pada tahap identifikasi secara umum sama, yaitu dimulai dari pengumpulan fakta dengan prinsip kekeluargaan dan bimbingan secara komprehensif. Yang kedua, pengambilan keputusan selalu dilaksanakan dengan musyawarah mufakat dengan pihak terkait dan berpihak pada murid. Yang ketiga, tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian masalah. Masalah diselesaikan secara insidental. Rencana pengambilan keputusan ke depannya berdasarkan hasil wawancara saya dengan beliau akan melakukan yang pertama, menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan dengan pengujian keputusan. Yang kedua, setiap permasalahan atau kasus akan dianalisis secara runtut dan diselesaikan secara kekeluargaan dan berpihak pada murid. Yang ketiga, jika permasalahan terulang, maka akan melibatkan pihak yang berwenang seperti pengawas sekolah dan komite sekolah. Berdasarkan wawancara, juga dapat saya pahami bahwa beliau mengukur efektivitas berdasarkan pengujian benar lawan benar, sehingga keputusan yang diambil dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan prinsip kekeluargaan dan juga melakukan uji panutan berdasarkan prinsip rasa peduli. Refleksi saya dalam menerapkan pengambilan keputusan dilema etika di lingkungan saya. Yang pertama, rencana ke depan harus adanya prosedur khusus dalam mengambil keputusan sehingga dapat diukur seberapa efektif hasil pengambilan keputusan tersebut dilihat dari faktor risiko atau dampaknya. Yang kedua, saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh hasil keputusan yang bijaksana. Yang ketiga, saya akan menempatkan proses pengambilan keputusan secepatnya dimulai dari lingkup terdekat, yaitu lingkungan kelas saat menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh murid. Daftar checklist refleksi wawancara. Demikian pemaparan saya mengenai demonstrasi kontekstual wawancara dengan kepala sekolah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.
Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan.